Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi pada video sebelumnya, gue udah sempat membahas AMD Ryzen 6000 series pada laptop ROG Zephyrus G14 tahun 2022. Nah, di video itu banyak yang request untuk membahas juga integrated GPU-nya atau APU-nya, yaitu adalah Radeon 680M. Memang di video tersebut gua belum membahas integrated GPU-nya atau iGPU-nya dikarenakan gua pingin fokus dulu ke bagian CPU-nya. Ditambah lagi di Zephyrus G14 itu memang ada discrete GPU-nya. Jadi gua pingin lihat performance laptopnya secara keseluruhan aja lah. Nah, kebetulan di sebelah gua ini udah ada ROG Flow X13 yang dimana ROG Flow X13 ini datang di tahun lalu dengan penuh inovasi, dimana laptop ultra thin bahkan 2-in-1 dengan performa tinggi akhirnya bisa didapatkan. Bahkan Flow X13 menjadi laptop AMD pertama yang akhirnya bisa menggunakan GPU eksternal bagi pencinta desktop replacement. Gimana nggak ajaib coba, laptop 13 inch bisa diisi dengan CPU 8 core 16 thread di dalamnya dan masih bisa ditambahin eksternal GPU lagi. Nah, tahun 2022 ROG bersama dengan AMD masih melanjutkan seri Flow X13 ini dan sekarang menggunakan AMD Ryzen 6000 series. Tapi kali ini Flow X13 nggak menggunakan discrete GPU sama sekali. Ada sih yang pakai discrete GPU, tapi untuk yang ada di gua ini kebetulan cuma integrated GPU aja. Hal seperti ini gua rasa akan dianggap downgrade oleh calon penggunanya, dimana sebelumnya ada GTX 1650 Max-Q. Tapi sekarang sekedar integrated GPU aja, yaitu Radeon 680M. Meskipun kita bisa tetap upgrade GPU dengan XG Mobile, tetap yang kali ini lebih beragam juga. Ada yang isinya RTX 3070, RTX 3080, bahkan Radeon RX 6850M XT juga akan menyusul rilis. Tapi absennya discrete GPU pada Flow X13 yang satu ini tentu bikin kesan menarik buat gue pribadi, dimana gue bisa lebih fokus untuk membahas integrated GPU-nya. Intinya gue jadi bisa bahas integrated GPU-nya dengan potensi performa maksimum lah yang diberikan oleh ROG nih, karena Flow X13 ini susunan komponennya kurang lebih seperti ini, yaitu adalah AMD Ryzen 7 6800HS dengan AMD Radeon 680M, RAM-nya udah 16GB DDR5 4800 MHz, NVMe PCIe Gen 4 SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Di video ini memang fokus gua bukan pingin membahas laptopnya secara keseluruhan ya kali ini, tapi memang lebih spesifik untuk membahas si Radeon 680M-nya. Karena kalau secara desain memang si Flow X13 ini dia benar-benar nggak ada perubahan sama sekali secara penampilan. Masih laptop yang kelihatan stealth banget, polos, hitam polos begitu aja, dengan keyboard yang juga nggak ada RGB-RGB-annya. Intinya ini masih sama persis lah seperti Flow X13 yang tahun lalu. Berbeda dengan Zephyrus G14 yang memang memiliki sedikit perubahan lah di bagian LED-LED anime matrixnya, habis itu juga di bagian aksen-aksen lainnya. Tapi kalau ini masih sama persis ya, jadi cuma dalemannya aja yang diganti. Jadi fokus gua untuk video ini hanya membahas Radeon 680M-nya aja. Lebih banyak pembahasannya soal itulah. Nah, kelebihan dari Radeon 680M sendiri, dia menggunakan arsitektur RDNA 2 dengan 12 compute unit. Perlu diketahui bahwa jumlah CU atau compute unit ini sama seperti discrete GPU Radeon RX 6400 desktop. Meski dari segi power lebih kecil dari versi desktop, 680M ini punya keunggulan lain. Karena Radeon 680M memiliki video encoder H264 hingga resolusi 4K dan H265 untuk Full HD. Jadi berbeda dari RX 6400 atau RX 6500 yang ada di desktop, di mana kedua kartu grafis tersebut bahkan nggak punya encoder sama sekali, cuma punya decoder aja. Dan ini biasanya jadi problem untuk konten kreator biasanya yang untuk edit-edit video atau untuk streaming, itu akan terasa lebih berat. Bukan nggak bisa dipakai ya, tapi terasa lebih berat dibandingkan dengan GPU yang memang udah memiliki encoder. Dan ini juga permasalahan integrated GPU Radeon sebelumnya yang ada di arsitektur Vega, dimana pas di Vega itu nggak ada encoder yang memang bener-bener greget banget gitu. Meskipun CPU-nya udah kenceng banget gitu, dipakai buat encoding, dipakai buat ekspor di Adobe Premiere atau dipakai buat playback, itu bener-bener masih harus agak-agak sabar sedikit.
Lalu fitur RDNA 2 juga nggak disunat. Jadi di dalam compute unit ini tetap ada Ray Accelerator, yang berarti udah mendukung ray tracing secara hardware, bukan berdasarkan DirectX aja. Ya meskipun kemampuannya nggak akan kencang, tapi tetap keren karena belum ada kan iGPU yang punya ray tracing sendiri. Nah itu kan kelebihan-kelebihannya ya tentang Radeon 680M. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangannya sendiri ini masih kekurangan yang selalu ada dari integrated GPU, yaitu adalah VRAM yang memang share dari RAM laptop kita. Meskipun mendapatkan keuntungan juga karena menggunakan RAM DDR5. Tapi ini sebenarnya ada kekurangannya lagi, karena si RDNA 2 ini memang nggak disebutkan kalau Radeon 680M itu support untuk DDR4. Nggak disebutkan sama sekali pada datasheetnya AMD. Jadi kemungkinan Radeon 680M ini bakalan ada di laptop-laptop yang memang menggunakan platform memori DDR5 aja. Kemungkinan loh ya, ini gue masih bisa salah karena kita belum melihat AMD laptopnya itu yang memang kelas-kelas entry menggunakan AMD Ryzen 6000 series, dan bahkan seri U-nya pun belum kelihatan. Nah, lalu seberapa hebat sih si AMD Radeon 680M ini? Untuk diajak editing video, playback jauh lebih lancar daripada APU Vega. Jujur aja, APU Vega itu paling lemah untuk keperluan kayak gini. Playback harus nurunin kualitas banget, ekspor pun harus sabar-sabar mau udah sekencang apapun CPU-nya. Tapi ini jadinya masih nyaman meski jujur aja nggak senyaman pakai discrete GPU Nvidia. Raw performance-nya sendiri untuk 680M yang ada di X13 ini bisa dibilang selevel dengan GTX 1650 Max-Q. Kalau sekelas MX 450 mah malah udah diinjek-injek sih GPU itu. Meskipun emang pas dites lewat 3D Mark Time Spy nggak beda jauh dari MX 450 dan masih kalah dari 1650 Max-Q. Tapi gua rasa itu disebabkan dari kelemahan iGPU yang emang share VRAM, jadi kurang layak untuk resolusi tinggi. Nah, untuk bermain gamenya ini sebenarnya kenceng, apalagi karena ini menggunakan RDNA 2, jadi fitur eksklusif seperti Radeon Super Resolution itu sebenarnya bisa dipakai. Tapi di dalam pengujian gue ini, gue nggak pakai Radeon Super Resolution, gue cuma pakai FSR aja. Seperti Valorant misalnya, ini Valorant udah bisa lumayan kompetitif loh, karena udah bisa dapat 180 FPS dengan 1% minimum di 84. Ini gue menggunakan preset very low, yang dimana ini memang biasanya adalah preset untuk kompetitif. Nah, lalu untuk game AAA-nya, gue coba Death Stranding, gue set rata kanan di very high. Ini nggak pakai DLSS loh ya. Udah bisa dapetin 44 FPS dengan 1% minimum di 37. Ini kenceng banget sih, karena ya ini rata kanan settingnya. Kalau misalkan lu masih mau toleransi untuk ngejar FPS gitu, setting high aja mungkin bisa 60 gitu. Atau di setting medium, mungkin bisa enjoy di 60 FPS. Gue juga coba iseng untuk jalanin game ray tracing pada laptop yang nggak menggunakan discrete GPU ini, seperti Shadow of the Tomb Raider. Gue di sini cuma preset normal aja untuk game ini, tapi gue menggunakan ray tracing, dan ray tracingnya juga normal aja. Masih bisa kok dapat rata-rata 31 FPS dengan 1% minimum memang di 20. Tapi seenggaknya ini ray tracing jalan dan masih playable ya. Menggunakan ray tracing loh, iGPU mana yang bisa pakai ray tracing dapat FPS segini lah gitu. Lalu selanjutnya Horizon Zero Dawn gue menggunakan preset Favor Performance, dan di sini gue menggunakan FSR Ultra Quality. Bukan yang performance loh ya FSR-nya. Dan ini bisa dapetin rata-rata 56 FPS dengan 1% minimum di 39. Jadi untuk ukuran iGPU ini main gamenya emang kenceng parah sih. Kalau untuk CPU-nya sih si Ryzen 7 6800HS ini overall performance ini harusnya mendekati Ryzen 9-nya kok. Cuma di laptop ini agak kehilangan konsistensi performance-nya aja yang mungkin disebabkan oleh thermal limit. Mengingat laptop ini form factor-nya sangat tipis, bahkan lebih kecil dari ROG Zephyrus G14 tentunya. Hal ini juga terjadi pada Flow Z13 yang menggunakan Core i9 ya, dimana Core i9 itu juga performance-nya jadi kurang konsisten karena form factor-nya yang memang sangat-sangat compact dan sangat-sangat tipis. Bisa dilihat juga sih dari suhu CPU di sini, kalau maksimumnya itu ada di 95 dan ini memang tuning dari ROG ya. Jadi ketika udah nyentuh 95 dia akan rendahin clock-nya. Cara nyelamatinnya sih biasanya biar lebih konsisten performa CPU-nya itu dengan cara menggunakan XG Mobile. Mungkin untuk XG Mobile kalian bisa nonton pas gue lagi nge-review si ROG Flow Z13 ya, karena di situ gue membahas lumayan detail mengenai si XG Mobile ini. Karena ya balik lagi, video gue kali ini fokusnya adalah untuk membahas si Radeon 680M-nya aja. Lalu untuk SSD lagi-lagi gue agak menyayangkan ya, karena ROG nerf NVMe Gen 4 SSD yang harusnya kenceng. Speednya sebatas tipis banget di atas NVMe Gen 3 aja.
Jadi gua rasa segitu aja sih pengujian singkat gua untuk AMD Radeon 680M. Ini adalah sebuah integrated GPU yang sangat amat menjanjikan. Jadi gua harap kalau misalkan AMD ngeluarin seri U untuk 6000 series, si RDNA 2 ini masih tetap bisa dibawa dan mudah-mudahan masih bisa fit in ke platform memori DDR4 ya, biar ada laptop-laptop murah yang menggunakan RDNA 2 ini. Seenggaknya dengan adanya si Radeon 680M atau mungkin ada di bawahnya nanti mungkin 10CU gitu ya. Intinya yang menggunakan RDNA 2 ini paling nggak ini akan menjadi integrated GPU terkencang yang pernah ada. Bahkan paketnya lumayan komplit. Encoder punya, kalau misalkan mau dipakai buat jadi mesin OBS doang gitu kan, atau buat dipakai edit ngiseng-ngiseng untuk playbacknya, untuk ngeditnya juga sekarang udah jauh lebih lancar daripada menggunakan FPU Vega yang memang jujur aja itu masih agak-agak perlu sedikit kesabaran gitu, terutama untuk ekspor videonya ya. Dan sekarang dengan adanya si 680M ini sangat-sangat bersaing dengan Intel Iris Xe grafik, bahkan dengan discrete GPU entry level sekalipun yang ada di laptop. Jadi salut untuk AMD karena udah membuat dan mempackage si AMD Ryzen 6000 series seperti ini. Kurang lebih segitu pembahasan gue. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.